Apa salamnya apa? Salam. Selamat malam jawab. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok Catch ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami review. Eh, Kami mereview 4 jurnal yang terdiri dari 3 jurnal internasional dan juga 1 jurnal lokal. Dan kelompok kami memilih jurnal dengan tema Catch Memory. Catch Memory sendiri adalah sistem prosesor yang mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi komputasi. Nah, dan dalam presentasi ini kita akan membahas terkait 4 jurnal yang sudah diresume, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Berikut adalah overview dari presentasi kali ini. Ada pengenalan anggota, terus juga ada jurnal-jurnal yang kami pilih, juga ada review yang telah kami simpulkan, juga ada kesimpulan, serta juga ada penutup. Berikut adalah anggota, eh, yaitu saya sendiri, Akmal Ramadan Tanua, lalu juga ada Kak Winda Fatma Lestari, Kak Muhammad Ihsan Hanif, dan juga Kak Niko Mangdiah Pusparini. Berikut adalah judul-judul jurnal yang telah kami pilih. Ada Catch Out, Leaking Cache Memory Using Hardware Trojan, jurnal internasional yang telah saya review, Akmal Ramadan. Lalu juga ada Cache Memory dan Processor System, ada itu jurnal internasional yang telah direview oleh Kak Fatma Winda Lestari. Lalu juga ada organisasi Cache Memory yang direview, sorry, jurnal nasional, jurnal lokal yang telah direview oleh Kak Ihsan Hanif. Lalu juga ada Low Power Single Bit Cache Memory Architecture, jurnal internasional yang telah dipilih oleh Kak Dia Pusparini. Lalu masuk ke review jurnal yang pertama, yaitu saya sendiri, Catch Out, Leaking Cache Memory Using Hardware Trojan, yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh Muhammad Nasim Imtaizhan, Asmit D, dan juga Swarup Bush. Eh, Jurnal ini membahas resiko serangan caching menggunakan perangkat keras Trojan di cache processor yang berfokus pada cache L1 cache dan L2 cache. Lalu dampaknya juga lalu berdampak pada kinerja SRAM dan konsumsi daya. Analisis Trojan catch out dan tindakan pencegahan mengatasi injeksi bot atau serangan DOS dengan kebocoran cache. Itulah pentingnya kesadaran dan perlindungan sistem dari serangan caching menjadi poin utama. Ini ada hasil pembahasan dari review jurnal kali ini itu kenapa hal ini penting. Nah, karena memahami serangan caching menggunakan perangkat keras Trojan itu membantu meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data, serta juga memungkinkan adopsi langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat dan tanggap terhadap potensi serangan. Lalu, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, di artikel ini atau di jurnal ini itu menyebutkan 2 alasan, yaitu fitur pemrosesan sirkuit lanjutan dan juga bitline sorting. Dan yang terakhir di sini itu cara mencegah. Berdasarkan jurnal ini itu disebutkan cara pencegahannya itu ada L1 address obfuscation, lalu juga ada read and write followed by validating read, lalu juga ada scrambling error correcting code, dan juga trusted ECC. Berikut ada kesimpulan dan future work dari jurnal kali ini, yaitu menekankan pentingnya memperbaiki kerentanan cache untuk mencegah kebocoran data dan juga memastikan eh, integrasi sistem. Juga untuk penjelajahan dan penelitian lebih lanjut mengenai fitur sirkuit lanjutan dalam cache memory. Pekerjaan mendatang dapat menyelidiki fitur sirkuit lainnya dan juga potensi kerentanannya terhadap serangan Trojan. Eh, Demikian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya lempar ke Kak Fatma. Sorry Kak, masih di mute. Nggak ada audionya. Oh, Oh, apa Udah, ada udah, udah. suaranya? Udah Udah ya. masuk.
Udah masuk, Kak, Mohon udah masuk, maaf Kak. atas baiklah. Mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Baik, pada bagian 2 ini akan dibawakan oleh saya Fatma Winda Lestari dari review jurnal internasional yang berjudul Cache Memory and Processor System, atau dalam bahasa Indonesianya Memory Cache dan Sistem Prosesor. Penulis Kajuta K. Ikegami dan kawan-kawan. Jurnal pada tahun 2020. Baik, sebelumnya ditekankan lagi bahwa cache memory itu berfungsi untuk mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Cache memory berisi salinan memori utama. Kemudian memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory berukuran kecil namun lebih cepat. Kurang lebih gambaran ilustrasinya bisa rekan-rekan teman-teman lihat seperti berikut ini. Baik, dari hasil pembahasan jurnal yang telah saya review, bahwa memory cache memiliki sirkuit memory cache yang terdiri dari sel memori yang tidak mudah menguap atau istilahnya disebut dengan non-volatil untuk menyimpan setidaknya sebagian data yang disimpan atau yang akan disimpan dalam memori tingkat yang lebih rendah dari sirkuit memory cache. Kemudian penyimpan kode redundansi pertama yang terdiri dari sel memori non-volatil, yaitu memori yang tidak mudah menguap tadi, yang mampu menyimpan kode redundansi data yang disimpan di sirkuit memory cache. Dan yang ketiga, penyimpan kode redundansi kedua yang terdiri dari sel memori yang mudah menguap atau volatil yang mampu menyimpan kode redundansi. Dari kesimpulan jurnal ini bisa disimpulkan bahwa memory cache dan sistem prosesor yang menggunakan kode redundansi untuk koreksi kesalahan dapat menyediakan penyimpanan dan pengambilan data yang cepat dan efisien. Sistem ini mencakup unit memory cache dengan memori non-volatil atau memori yang tidak mudah menguap, dan volatil atau memori yang mudah menguap, serta unit kontrol cache, mengontrol koreksi kesalahan, dan unit kontrol pemasok daya atau power supply. Kesimpulannya adalah sistem ini juga dapat mengimplementasikan penggunaan buffer tulis untuk mempercepat penulisan kode redundansi ke memori non-volatil. Selain itu, sistem ini juga menyertakan pengontrol aliran kode redundansi untuk mengelola pembacaan dan penulisan kode redundansi berdasarkan status inti prosesor. Sistem memory cache ini dapat menyimpan kode redundansi untuk data dan informasi tag dan dapat diimplementasikan dalam sistem prosesor dengan chip semikonduktor terpisah untuk memory cache dan penyimpanan kode redundansi. Kurang lebihnya gambaran sistem dalam komputer ini bisa diilustrasikan sebagai gambar di samping berikut. Bisa lanjut. Baik, untuk future work-nya atau catatan ke depannya, penelitian di masa depan dapat berfokus pada optimalisasi lebih lanjut dari memory cache dan sistem prosesor untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Hal ini dapat melibatkan eksplorasi kode yang berbeda atau teknik koreksi kesalahan untuk kemampuan deteksi dan koreksi kesalahan yang lebih baik lagi. Kemudian selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menyelidiki dampak dari konfigurasi dan ukuran memory cache yang berbeda pada kinerja sistem secara keseluruhan. Selain itu, implementasi sistem memory cache dapat dalam sistem prosesor real dan melakukan evaluasi kinerja serta perbandingan dengan sistem yang ada dapat bermanfaat untuk memvalidasi keefektifannya. Baik, pada slide berikut ini adalah catatan mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan yang masih bingung apa itu cache memory atau redundansi.
Di sini saya tuliskan beberapa pengertiannya agar mudah dipahami. Jadi cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya sementara atau memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau disebut RAM. RAM ini yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Jadi cache ini yang bisa kecepatannya lebih cepat gitu. Kemudian redundansi, pengertiannya yaitu penyimpanan data yang sama, tapi secara berulang-ulang pada dalam beberapa file. Sehingga redundansi ini biasanya dapat memakan memori gitu, tempat penyimpanan gitu. Kemudian volatil, volatil ini adalah jenis memori yang menyimpan data hanya ketika perangkat mendapatkan daya arus listrik. Memori volatil memiliki sifat penyimpanan yang sementara. Saat perangkat dimatikan, maka data yang disimpan akan hilang. Jadi ketika tidak tersambung dengan listrik, maka datanya akan hilang gitu. Itulah volatil. Kemudian sebaliknya, kalau non volatil itu adalah memori yang mudah menguap. Contohnya itu seperti penyimpan seperti memori eksternal seperti SD card dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari istilah-istilah yang telah saya sampaikan barusan. Baik, untuk selanjutnya ini adalah gambaran ilustrasi. Nah, ini dia contohnya redundansi data. Jadi, data di sini terdapat beberapa kesamaan data. Jadi, datanya berulang-ulang begitu. Dan ini sangat memakan memori penyimpanan. Kemudian, ini adalah gambaran dari memori volatil dan memori non-volatil. Nah, memori volatil ini seperti RAM begitu ya contohnya. Kemudian memori non-volatil itu seperti SD card begitu ya, atau flash disk, jadi memori eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Kemudian untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Hanif. Boleh kasih silakan. Baik, terima kasih penjelasannya dari Kak Fatma Winalsari. Berikut saya akan menjelaskan atau mereview hasil dari jurnal lokal yang sudah saya rangkum dengan judul Organisasi Cache Memory yang ditulis oleh Ari S.M. Lumenta dan sumber datanya dari Electric Journal Teknik Elektro dan Komputer dari ISSN. Lanjut, mau. Metodologi yang dipakai di dalam penelitian ini adalah dilakukannya analisis terhadap organisasi cache memory dan parameter-parameter yang mempengaruhi performanya. Di sini saya membagi di dalam 4 poin mengenai bahasan utama di dalam jurnal organisasi cache memory. Poin pertama adalah performa cache dapat dilihat dari cycle counts dan hit ratio. Ini berhubungan dengan poin kedua, di mana cycle count secara langsung berhubungan dengan hit ratio, di mana hit ratio yang ideal adalah 1. Lalu yang ketiga adalah ukuran cache dan ukuran blok mempengaruhi hit ratio cache. Ini berpengaruh juga terhadap cycle count yang dimana level yang saya sebutkan tadi level idealnya adalah 1. Lalu metode pemetaan yaitu langsung memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun kapasitas cache yang terbatas. Sementara itu, metode pemetaan asosiatif memiliki kapasitas cache yang lebih besar, namun kecepatan akses yang lebih lambat. Bisa dicontoh jika di dalam penggunaan komputer pada sehari-hari, penggunaan RAM adalah contoh dari cache
dengan kapasitas yang terbatas. Selanjutnya, kesimpulan dan catatan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi cache memory memiliki peran penting dalam meningkatkan performa sistem komputer. Karena dengan adanya cache, komputer tidak perlu membuka file dari awal dan hanya perlu membuka dari hasil cache yang bisa diproses lebih cepat. Dan untuk parameter-parameter dari ukuran cache, ada ukuran blok, jumlah set, dan metode pemetaan yang mempengaruhi performa cache. Lalu future work, dalam penelitian ini telah dilakukan analisis terhadap performa cache memory menggunakan metode cycle counts dan hit ratio. Namun masih terdapat potensi untuk mengembangkan model analisis yang lebih komprehensif dan akurat untuk memprediksi performa cache memory. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadiah Rusparini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu Presume Journal Internasional dengan judul Low Power Single Bit Case Memory Architecture, yang ditulis oleh Rea Agrawal dan Mansir Kumar, yang diterbitkan atau dipublikasikan pada tanggal 24 Februari 2021. Nah, adapun tujuan dari jurnal penelitian ini, penulis mengharapkan berbagai teknis pengurangan daya transistor, teknik tidur ganda sesuai penelitian yang dilakukan seperti pada arsitektur memori cache bit tunggal. Selanjutnya, penulis ingin mengkaji dan memaksimalkan arsitektur memori cache bit tunggal yang hemat daya. Mengaplikasikan metode pengurangan daya pada komponen seperti SLRAM dan sense amplimeter, penelitian ini juga bertujuan untuk menggunakan simulasi dan perbandingan parameter. Nah, low power single bit cache memory arsitektur ini merupakan suatu desain arsitektur memory cache yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi daya dengan mempertahankan fungsionalitasnya. Jadi, arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk sirkuit drive tulis, cell memory access acak, statis atau SRAM, dan penguat sinyal. Nah, adapun hasil pembahasan dari jurnal yang sudah saya resum, yaitu yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa low power single bit cache memory arsitektur adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengoptimalkan konsumsi daya dalam sistem memory cache. Yang kedua, yaitu penulis menerapkan teknik pengurangan daya pada berbagai blok arsitektur memory cache bit tunggal, seperti amplimeter indra, dan cell memory acak statis untuk mengoptimalkan. Yang ketiga, hasil pembahasannya adalah jurnal ini menjelaskan tentang berbagai jenis rangkaian dalam arsitektur memori cache bit tunggal seperti voltage mode sense amplimeter atau VMSA dan current mode sense amplimeter atau CMSA. Jadi penulis menjelaskan prinsip kerja dan karakteristik dari kedua jenis rangkaian tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini bahwa teknik pengurangan daya pada arsitektur cache memory single bit dapat mengoptimalkan konsumsi daya. Dalam jurnal ini, berbagai teknik pengurangan daya sudah diterapkan pada komponen-komponen arsitektur seperti SRAM dan sense amplimeter. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa arsitektur dengan teknik forced state and voltage mode sense amplimeter atau proses corner adakan untuk menguji kestabilan sirkuit. Penulis di sini juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan yang terdiri dari objek-objek dengan pembahasan penting tentang pengurangan daya dalam arsitektur cache memory single bit dan memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama. Nah,
Ini adalah catatan atau future work dari jurnal. Adapun saran yang ingin kami sampaikan untuk penulis terkait penelitian arsitektur ini, pertama terkait metodologi yang digunakan dalam jurnal agar dibahas lebih rinci, termasuk langkah-langkah eksperimen dan pengujian yang dilakukan agar membantu pembaca untuk memahami secara lebih dalam tentang proses penelitian yang dilakukan. Nah, diharapkan dari catatan ini penulis dapat mengimplementasikannya agar jurnal memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam bidang penelitian yang relevan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari 4 jurnal yang sudah kami resum. Yang pertama itu, organisasi cache memory memiliki peran penting dalam meningkatkan performa sistem komputer. Adapun parameter seperti ukuran cache, ukuran blok, jumlah set, dan metode pemetaan mempengaruhi performa cache. Yang kedua yaitu dapat diinformasikan untuk cache memory dan sistem prosesor yang menggunakan kode redundansi untuk koreksi kesalahan dapat menyediakan penyimpanan dan pengambilan data yang lebih cepat dan efisien. Adapun poin ketiga, dikarenakan semakin meningkatnya permintaan untuk peralatan elektronik dengan dengan sirkuit berdaya rendah, maka penulis mulai mengembangkan sirkuit memory cache bit tunggal dengan konsumsi daya yang paling optimal yang nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi chip baru yang memiliki kombinasi baru dari memori dan sirkuit logis yang pada akhirnya mengarah ke pemrosesan baru dengan arsitektur memori yang lebih efisien. Nah, untuk kesimpulan terakhirnya, diharapkan kita sebagai pengguna dapat menekankan bahwa pentingnya memperbaiki kerentanan keamanan cache dan kebocoran data sensitif, serta menyarankan tindakan pencegahan untuk mengurangi serangan tersebut. Jadi sekian untuk kesimpulan dari 4 jurnal yang sudah kita resum. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Akmal. Terima kasih Kak Dia dan untuk teman-teman yang lain atas review jurnal yang telah disampaikannya. Begitulah review 4 jurnal kami dari kelompok Catch. Terima kasih sudah menyimak. Begitulah. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.